Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Dapatkah cinta diperintah? Paus Emeritus Benediktus XVI mengajukan keberatan ini dalam ensikliknya Deus Caritas Est. Cinta bukan hanya soal sentimental. Cinta adalah tindakan atas dasar kemauan dan kesadaran. Tuhan tidak menuntut dari kita perasaan yang tidak mampu kita hasilkan. Kita tidak dapat diperintah untuk menyukai seseorang atau untuk jatuh cinta. Tetapi kita dapat memilih untuk mencintai musuh kita. Lebih penting lagi, ketika kita mengalami kasih Tuhan untuk kita, kegembiraan dicintai membuat kita ingin menanggapi cinta itu. Dan Tuhan telah mencintai kita lebih dulu. Bukan kamu yang memilih aku. Kita mengalami kasih-Nya sebagai kenyataan yang berkelanjutan setiap kali kita menerima sakramen. Tetapi juga setiap kali kita merenungkan fakta bahwa Dia menjaga keberadaan kita. Saudara-saudari, pengalaman pribadi ini memungkinkan kita untuk memahami cinta dan ingin membagikannya. Seperti cinta, persahabatan dengan mudah disalahartikan di dunia sekarang ini. Karena persahabatan lebih dari sekadar kenyamanan, saling toleransi, atau saling menguntungkan. Teman tidak hanya berbagi cinta, tetapi mereka juga berbagi rahasia dan pengetahuan yang akrab. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan dan diinginkan teman saya, sehingga saya dapat membagikan pemikiran dan bahkan memuaskan keinginan itu. Kisah cinta antara Tuhan dan manusia terdiri dari fakta bahwa persekutuan kehendak ini meningkat dalam persekutuan pikiran dan sentimen, dan dengan demikian kehendak kita dan kehendak Tuhan semakin bertepatan. Kehendak Tuhan bagi saya bukan lagi kehendak asing, sesuatu dipaksakan kepadaku dari luar oleh perintah-perintah, tetapi sekarang itu adalah kemauanku sendiri berdasarkan kesadaran bahwa Tuhan pada kenyataannya lebih dalam hadir kepadaku daripada aku untuk diriku sendiri. Saudara-saudari, perintah Yesus sedikit, tetapi semuanya berkaitan dengan kasih. Lakukan ini untuk mengenangkan aku. Mencintai satu sama lain. Cintailah musuhmu.
Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Sifat esensial dan mendesak dari perintah kasih ini terkait dengan misi Kristus. Kita dipilih dan telah ditunjuk untuk pergi dan mencintai orang lain. Jika cinta ini asli, tumbuh dari pokok cintanya dan besar dalam pengorbanan, maka akan menghasilkan buah. Buah yang bertahan lama, yang untuknya dia mati, adalah kehidupan persahabatan yang kekal dengan Tuhan. Apa yang paling dibutuhkan orang lain dariku? Bukanlah barang atau hiburan materi, atau bahkan persahabatanku, tetapi pengalaman kasih Tuhan bagi mereka, yaitu pengetahuan tentang Kristus. Saudara-saudari, dengan melihat dengan mata Kristus, kita dapat memberi kepada orang lain lebih dari sekedar kebutuhan lahiriah mereka. Kita bisa memberi mereka tampilan cinta yang mereka dambakan. Semoga kita melayani sesama kita karena didorong oleh kasih Kristus sendiri kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.